ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المصنف الشيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني وعلى نية الصحة والسلامة ودفع البلاء لنا والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya aliyu lisidqi salasu alamatin kitmanul ibadati wa kitmanus sadaqati wa kitmanul musibati. Ya aliyu walil abidi salasu alamatin yamkutu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyama baina yadayillahi ta'ala. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah. Semoga salawat dan salam tercurah senantiasa ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan wasiat beliau, pesan-pesan beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Sabda beliau, ya Aliyu, wahai Sina Ali, lisidqi salasu alamatin. Bagi orang yang mencapai martabat siddiq itu ada 3 alamat, ada 3 tanda. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin. Salah seorang sahabat yang ditital oleh Nabi Siddiq itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, karena orang-orang khususnya kafir Quraisy, mereka tidak mendapat iman, hanya berorientasi dengan akal semata. Namun peristiwa Isra dan Mi'raj itu akal memang tidak menerima, karena di luar kebiasaan. Itulah merupakan mukjizat bagi Nabi kita Muhammad
sebagai tanda kebesaran Allah, keagungan ilahi begitu. Yang menjadi tunggangan Nabi Muhammad bukan unta. Yang menjadi tunggangan Nabi Muhammad bukan kuda, tetapi burak. Burak yang di dalam surga, binatang surga. Karena Jibril sebagai pemandu perjalanan, lalu Allah Subhanahu wa taala bertitah kepada malaikat Jibril, ambil satu daripada segala banyak binatang burak yang ada di surga. Maka malaikat Jibril masuk ke surga, melihat burak sedang berpestaria, bergembira. Namun ada satu burak yang kelihatan sedih, diam, tidak bergembira bersama kawan-kawannya. Lalu Jibril bertanya, kenapa kau tidak seperti kawan-kawan yang lain? Kawan-kawan yang lain bermain berpesta pura, kau kelihatan sedih. Kenapa? Lalu Bapak, Ibu hadirin, burak itu menjawab, di surga ini setiap pintu surga aku lihat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku kepingin sekali bertemu dengan Muhammad Rasulullah itu. Ya Allah. Jangankan manusia, kalau cinta dengan Nabi Muhammad, binatang dipertemukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berataan akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Dasarnya itu adalah cinta. Kalau kita tahu dengan Nabi Muhammad bukan terpaksa, kita mesti mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu asbabul wujud di kulil maujud. Sebab bukan beliau yang mengadakan, tapi sebab beliau. Dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ini kebesaran Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, planet-planet bintang, planet-planet matahari, planet-planet bumi, planet-planet bulan, aku tidak ciptakan itu, kata Allah. Di seluruh ada yang di planet itu sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita. Kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah, dinyamani Tuhan sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, perjalanan Nabi itu perjalanan luar biasa. Nah, orang-orang kafir, jangankan maqam siddiq, iman kada ada. Iman itu murni dari Allah. Yang jelas, pian ke pasar, adakah orang jual iman? Ada data. Biar ngarannya iman sah ngaran, kada berjual iman juga. Jadi iman itu murni dari Allah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'til iman illa liman yuhibbu.
Allah menyerahkan dunia dan isinya, maksudnya dunia untuk dunia. Tapi kalau dunia untuk akhirat tuh mahal harganya. Kita bekerja, dunia jadikan untuk akhirat. Jangan dunia untuk dunia. Kalau dunia untuk dunia ditinggal, tidak ada harga nilai sama sekali. Sampai Nabi mengatakan, laukan di dunia tazinu indallah janaha ba'udah ma saqal kafirat. Seandainya dunia yang untuk dunia. Karena kalau kita mengikuti dunia, tidak ada habis-habisnya. Dunia itu merupakan permainan. Kalau kita mau mengikuti model, kada selesai. Kita bujung lapah aja. Ujar Tuhan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia untuk dunia itu kecuali mata benda yang menipu berdaya. Itu ujar Allah. Nah, lalu hadirin rahimakumullah, Allah serahkan dunia bagi orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang tidak dicintai, ambil. Wala yu'til iman, dan Allah tidak menyerahkan iman, menganugerahkan iman illa liman yuhibbu, kecuali kepada orang yang dikasih Allah, yang dicintai oleh Allah. Sering lo angkat itu. Orang-orang kafir bersama dengan Nabi di Mekah, melihat dengan Nabi, menyaksikan dengan mukjizat-mukjizat Nabi. Tapi kalau Allah kada kasih iman, tetap dalam kekafiran. Kita patut sekali bersyukur kepada Allah. Jauh dengan Nabi Muhammad, kada pernah bertemu. Jangan mendapat bermimpi, barangkali belum pernah dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang dikasih Allah iman. Orang yang beriman kepada Allah, itulah misi Nabi Muhammad diutus oleh Allah agar manusia tahu dengan Tuhan. Kalau kita tahu dengan Allah, pasti kita cintai Tuhan. Pasti itu. Kalau kita kada tahu, kada kenal, ya barangkali kada cinta. Kenapa orang cinta? Karena tahu. Ya, tahu itu dulu yang merupakan bekal kita mencintai Allah. Kenapa orang takut? Karena tahu. Jadi awal-awal agama ini mengenali Allah. Nah, ketika Nabi bicara, Nabi itu tidak bohong. Nabi itu benar. Aku ujian Nabi tadi malam ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, gigir Mekah, gigir. Ini orang gila ini. Secara akal, memang perkataan Nabi itu tidak bisa terima akal. Tapi kalau iman, jauh daripada Masjidil Aqsa, ke atas langit, tidak ada urusan, tidak diterima. Karena yang bicara adalah iman dengan kekuasaan Allah. Lalu dalam kitab itu, orang yang kada beriman itu mengoreksi dengan peristiwa itu. Muhammad, kalau kau benar naik ke atas langit, angkat kakimu sebelah. Diangkat Nabi, angkat lagi, roboh aja Nabi aku, ya kan? Itu akal. Kalau bicara dengan keimanan, kekuasaan Allah, semuanya itu tidak ada yang mustahil. Harus dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dibawa kepada Abu Bakar. Ujar Abu Bakar, kalau Muhammad yang ngomong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu biasa. Jauh pada itu, ayo aku percaya. Karena Muhammad itu Rasul Allah, utusan Allah, luar biasa. Pada saat itu Nabi bilang itu Abu Bakar digelar Abu Bakar Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Siddiq ini berorientasi dengan iman. Sekali di orang Siddiq itu berurusan dengan iman. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bilang, lawuzina imanu Abi Bakrin ala imat ummati. Seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umatku semuanya, la jahat, niscaya mengungguli iman Abu Bakar. Luar biasa. Ketika Nabi memerlukan pengorbanan untuk perjuangan agama, masing-masing membawa sebagian daripada harta untuk kepentingan agama, bekal kembali ke hadirat Allah, dunia untuk akhirat. Ada yang datang separuh. Begitu Abu Bakar datang, semuanya dibawa, semuanya. Ya, kalau tanah sertifikatnya dibawa, kalau rumah sertifikatnya dibawa. Jadi ujian Nabi kita Muhammad SAW, apalagi yang ada cuman dua, Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasul. Itulah iman Abu Bakar. Ketika disampaikan peristiwa yang luar biasa kepada Abu Bakar, Abu Bakar berkata, kalau Nabi Muhammad yang ngomong, jangan maka Yerusalem Palestina naik ke atas langit, aku percaya. Karena Muhammad utusan Allah. Hadirin rahimakumullah. Lalu orang nang Siddiq, imannya mantap, keyakinannya kuat. Ada 3 alamatnya, ada 3 tandanya. Pertama, kitmanul ibadah. Kitmanul ibadah, singkat, menyembunyikan ibadat, merahasiakan ibadat. Karena ibadat itu untuk Allah. Lalu Imam Ghazali umur sidin hanya 45 tahun. Luar biasa. Ihya Ulumuddin itu karangan Imam Ghazali, 4 biji kayak Quran. Itu karangan Imam Ghazali. Lain lagi ilmu Minhajul Abidin, itu karangan Imam Ghazali. Luar biasa. Umur sidin 45 tahun aja. Luar biasa. Lalu ujar Imam Ghazali, ibadah itu adalah sesuatu yang kita suguhkan kepada Tuhan. Kita harus menanamkan perasaan seperti itu. Kita sembahyang, menyuguhkan sembahyang kepada Allah. Kita puasa, menyuguhkan puasa kepada Allah. Segala ibadah itu ada syarat dan rukun. Lalu kalau kada terpenuhi syarat dan rukun, maka kata Imam Ghazali, umpama syarat dan rukun itu kalau digambarkan seekor ayam sama dengan kerangka. Tapi yang lebih dituntut pada seekor ayam itu adalah roh ayam itu. Kalau ayam mati mudar, itu sama ayam kada berroh. Kalau ibadah, rohnya adalah ikhlas. Ibadah itu ada rohnya
ikhlas. Lalu kalau satu rangkaian ibadah tidak terpenuhi syarat dan rukun, ulun ada mendengar orang membacaan pian, ulun ini mendengar orang bacaan. Jadi imam ya, jadi imam harap benar suara imam. Jadi ujar makmum, alhamdulillah ulun umpat di belakang pian jadi imam. Bagus benar suara pian. Itu aja aku belum beuduk tak. Imam ni sembahyang kada beuduk. Makin aku beuduk, makin nyaharat ujar. Maulah kayak itu kada bisa. Itu sama kerangkaian kada lengkap. Kakinya, batisnya, halarnya, kepalanya, ekornya, itu adalah merupakan kerangka ayam. Apabila ayam itu kada baroh sama ibadah, kada ikhlas, itu tidak ubah seperti ayam mati budar dimakan bidawang, kepalanya dijulung lawan bupati. Itu gambaran itu. Sembahyang kada pas Fatihah, kada pas rukun kauli, rukun fi'li, rukun kalbi, diserahkan kepada Allah, sang kepada Tuhan. Itu bukan untuk mendapat kasih sayang, malah mendapat laknat dari Allah. Kurang apa aku aja Tuhan? Buatnya dijulungnya ayam bakas dimakan bidawang, kepalanya mati muda terompak sepeda motor julung. Itulah ujar Imam Ghazali, ibadah kita yang kita suguhkan ke hadrat Allah seperti itu gambarannya. Lalu orang siddiq yang sudah makamnya mencapai derajat siddiq, disembunyikannya ibadahnya, disembunyikan ibadah nang kayak hari Jumat. Hari Jumat kan kadangkala ulun ini sering di masjid-masjid mana mau khutbah hari Jumat, ada dari hamba Allah. Ada tahu hamba Allah seberataan. Ini artinya orang nang menyembunyikan ibadah. Bolehkah itu? Boleh. Baguskah? Bagus. Ada pula yang minta sambat 500.000. Ini ulun di majlis ta'lim ulun itu. Kenapa? Hari itu seorang juga salah datang menjulungnya imba betahlil, lalu kada tabacakan. Minggu dudunya mausol, minggu tadi ya aku menjulung 500.000 aja kada dibacakan. Ini hendak minta bacakan, salahkah minta sambat itu? Kada salah, bagus. Mana kada bagus mana? Oi. Ini nang minta sambat bagus, kada salah. Nang kada minta sambat bagus juga kada salah. Nang salah itu duit ada kada bersedekah. Itu nang salah. Kalau kita tuh hari Jumat pasti ada cilingan. Pasti ada cilingan. Jangan dicilingi-cilingan. Buati ya pian manusianya ada nang titelnya judun, jim waw dal, judun artinya murah. Ada nang kedua karamun, murah juga. Ada nang ketiga samahatun, murah juga. Cuman kita harus mengoreksi diri kita, apakah kita jud, apakah kita karam, apakah kita samahah. Itu dalam istilah bahasa Arab atap muradib. Kalimatnya berbeda, maknanya sama. Si jud itu, jud. Ini orang kada dimintai tapi paham. Kada dimintai tapi paham. Diberinya. Maka ya apa itu? Inya tahu pada orang itu rumah menyewa,
anak berlima, bini 2, sadang gawean memica. Nah, ini orang perlu dibantu, ya kan? Bila kita tutup mata terhadap orang macam ini, termasuk orang yang beragama tapi mendustakan agama. Karena itu saudara kita senasib sepertanggungan dalam agama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ujar Tuhan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang beragama tapi seolah dia itu mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tuh, orang yang tidak peduli dengan nasib anak yatim dan tidak peduli dengan nasib orang susah. Ulun pribadi, pian, seandainya ulun itu, alhamdulillah, di bawah garis membica itu terpaksa benar aja. Lagi kemudian pian membica itu jalan terakhir, ya. Apalagi ini banyak sepeda motor nang kreditan, ada bawang muka, ya itu dapat juga itu. Jadi bica dipakai, kata kita pakai lagi, ada aja nama bica, bah luar biasa. Jadi itu perlu dibantu. Nah, si jod nih dalam agama orang ini adalah orang jod. Inya melihat keadaan aja, umum kayak ini orangnya perlu dibantu. Nah, ini si jod ngarannya. Kalau si karamon, lain karam kapal, lain karamon. Karam itu bila dimintai hanya memberi. Ini tak orang pada jod. Orang berpintaan, ya, buat akan cilai, mudahan pian panjang umur, takut ya, takut dalam balik 1000. Itu kita salah pian menyambat orang mudahan panjang umur, ya nih, mudahan panjang badan. Tak salah menyambat mendengar takutnya nih tuh Pak. Amin ya Sidin. 1000. Daripada kadang membuat ini masih karamun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang ketiga, samahatun. Samahatun ini orang ini berjualan roti umpama, dan roti sebalik roti lebih 100, tak tinggal 5 biji lagi. Kena jual Sidin. Ini gesan simpanan untuk bersedekah. Luar biasa itu. Kita nang mana? Itu ya. Jodon kah? Karamun kah? Samahatun. Samahatun ini tinggal 5 biji roti di dalam balik. Ada namun kali kada aku jual di Sidin. Sidin ini banawai itu aku Sidin sejiran satu ungkaran. Bila ada anak menangis, ada umanya, ada nininya, barangkali orang itu anak cucunya itu hendak belanja, duit kada ada, manggarung kapan balik tuh keluar roti. Selesai. Ini samahatun. Yang penting dengan kita setiap hari itu jangan kada bersedekah, tapi kita rahasiakan nang bagus, ya. Karena setiap pagi hari malaikat itu ada 2. Satu di sebelah kanan matahari, satu di sebelah kiri matahari. Itu Nabi yang ngomong. Artinya kita aja nama responnya itu benar. Yang satu berkata, Allahumma a'ti mumpikan khalafan. Ya Allah, beri olehmu akan orang yang berimpak, bersedekah simpanan di akhirat.
Oh, kita ini akan kembali ke hadirat Allah untuk membawa kesuksesan kita. Allah ma'ati mumpikan khalapan. Ya Allah, beri orang yang berimpak simpanan ya di akhirat. Yang satu berdoa juga, Allah ma'ati mumsikan talapan. Ya Allah, orang nang bakhil, pemalar, berinya itu kebinasaan itu. Jadi nang satu mendoakan mudahan barakah simpanan di akhirat ada, nang satu mendoakan mudahan binasa kecelakaan kepada dirinya. Nah, jadi alamat orang siddiq itu imannya benar, Tuhan tok ada mandustai, Tuhan tok ada mau janji, biar disimpane barahasia tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nya kada banyak omong. Yang penting ada ibadah kepada Allah. Kedua, kitmanus sedekah. Kalau kita bersedekah dirahasiakan. Itu orang nang siddiq. Ya mau minta sambat tadi, kenapa juga Bang? Cuman harus ada sanggahan penangkal. Kenapa? Kau minta sambat aku untuk memancing nang lain. Nah, gitu. Aku ini kan tukang bijak, bewakaf selawi ribu, macam apa nang punya toko. Nah, itu dasarnya pas tabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dulu pian lagi ulun masih anom, nangaran tablik akbar pekan amal ada lelang. Dulu ada belelang gasan masjid, gasan langgar, gasan sekolahan. Lelang. Wadah ini di warung paling 15.000. Tapi kalau sudah lelang rebana memukul terbang 250.000. Wah, itu kan itu kada rahasia lagi. Untuk berpacu dalam kebaikan, memancing dan menepes agar kita itu jangan sampai maulah orang jahat sangka si anu tuh juga kada suatu dengar bokap. Ya kan? Mau kita sabar, niat kita macam itu supaya orang jangan menyangka jahat lawan aku, supaya orang tawa menimbang-nimbang. Ini aku tukang bica aja 25.000 bersedia bawa untuk masjid, macam apa nang punya toko. Itu tak. Yang ketiga, orang siddiq kitmanul musibah. Kalau kena cobaan dari Allah dirahasiakannya. Karena orang ini berilmu. Bila orang kena musibah, itu orang dicintai Tuhan. Ternyata Tuhan memurkai pengeloninya. Orang kena musibah, sukanya. Kenapa? Karena orangnya cinta kepada Allah. Imannya sudah sampai tingkat siddiq. Ya. Nabi bilang, "Idza ahabballahu al-'abda ibtalahu." Kalau Allah membuka pintu kasih sayang, lalu dicoba Tuhan aja. Sehingga ujian Nabi, asyadun nasi balaan al-anbiya. Yang paling banyak mendapat musibah itu adalah Nabi, kekasih Allah. Summal awliya, kemudian wali, summal amsal fal amsal, kemudian menurut tingkatan manusia. Nah, lalu kalau kita simpulkan, orang siddiq itu 3 alamatnya. Pertama, kitmanul ibadah, merahasiakan ibadah. Kedua, kitmanus sedekah, menyembunyikan sedekah. Ketiga, kitmanul musibah, merahasiakan musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, kalau kita merahasiakan sedekah, aksiru minas sedekah, ujian Nabi.
Bisirri wal alaniyah, perbanyaklah kau bersedekah secara nyata dan secara rahasia, kau akan dapat. Tunsaru, kau akan ditolong oleh Allah. Watu jubaru, dan kekuranganmu akan ditutupin oleh Allah. Waturzaku, rezekimu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali pengajian sesudah maghrib karena isya sudah sampai. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.